Lanjutkan topik you mau jadi orang kaya, kamu harus jago beli 5 hal ini. Terus tak jamin kamu bisa jadi kaya. Kenapa? Karena semua orang kaya sebenarnya bisa kaya meskipun mulai dari nol. Bisa kaya karena jago beli, jago belanja. Nah, belanja apa, beli apa? Ya hal-hal yang bantu kita jadi semakin kaya semakin cepat. Challenge-nya adalah untuk bisa borong dan beli semua ini meskipun modal kamu terbatas. Ini kita omong kamu mulai dari nol nih. Meskipun modal masih terbatas, masih bisa beli-beli banyak aset-aset ini. Tapi asal kamu bisa, inilah dia caranya. Dan by the way, barang kelima di daftar ini yang harus dibeli buat kamu jadi kaya, itu bunyinya aneh. Tapi masuk akal setelah dijelasin. So, let's get started ya. Hal pertama, dan ini yang obvious, yang banyak orang pasti tebak. Hal pertama yang perlu untuk bisa jadi kaya, beli banyak properti. Dan kalau saya omong properti, gak tentu cuma rumah, villa, atau sejenisnya. Bitcoin itu properti. Secara perpajakan di buku laporan harta, Bitcoin itu properti. Peralatan yang dipakai untuk hasilkan sesuatu di pabrik atau apa, itu properti juga. Laptop yang dipakai untuk editing video dan lain-lain, itu properti juga. Oke, nah bedanya ada properti yang aktif, yang kalau kamu nggak kerjain, nggak hasilkan apa-apa. So real estate itu actually property yang aktif. Kalau kamu nggak aktif renovasiin, develop atau apa, justru investment yang buruk. Karena kenaikannya nggak seberapa banding inflasi yang asli, sedangkan biaya simpen propertinya mahal banget. Sewa nggak nutup biaya semuanya. Oke? Tapi kalau kita ngomong properti yang pasif, ada nggak? Of course, Bitcoin sebagai contoh. Beli sekarang, merem mata, masuk ke koma, bangun lagi 4 tahun ke depan udah jauh lebih kaya. Oke? So, hal pertama yang memang obvious, property. Hal kedua yang harus dibeli adalah sistem. Oke? Nah, sistem bisa kamu garap dari nol, kamu bikin sendiri tanpa beli, tapi juga bisa kamu beli. Beli franchise itu beli sistem. Beli franchise McDonald, beli franchise Subway atau sejenisnya, itu sistem. Oke? Beli bisnis yang sudah ada sistem yang jalan supaya bisnisnya bisa hasilkan duit secara otomatis, itu beli sistem. Oke? Sistem IT, sistem HR, sistem semuanya. Jago beli sistem atau menciptakan sistem. Hal ketiga yang harus jago beli orang. Oke? Kamu harus bisa rekrut orang-orang yang talented di sekitaran kamu, yang dekat, yang bisa jadi advisor kamu, yang jadi eksekutor kamu, yang jadi semuanya, supaya kamunya bisa leverage, bisa berkembang jauh lebih cepat, lebih besar banding kalau kamu single fighter jalan sendiri. Dan untuk itu kamu harus bisa jago tanda kutip beli manusia. Bukan beli manusia seperti beli budak slave yang tradisional ya, tapi dalam arti kamu harus bisa rekrut orang-orang dengan memberi insentif. Bukan cuma insentif sebenarnya, insentif dan penalties, right? Supaya orang yang talented bisa bantu kamu bangun lebih besar. Keempat, harus beli network. Itu hal keempat yang harus dibeli. Nah, kenapa kok orang beli supercar Ferrari atau sejenis itu? Karena itu beli network Ferrari Club atau sejenisnya misalkan. Apakah harus Ferrari Club? No. Tapi kamu harus berani beli network. Nah, dalam arti apa? Gak tentu kamu bayar membership ikut klub tertentu. Contoh, aku kasih contoh kemarin aku ke Malaysia. Aku itu tujuannya ke KL, bukan ke Penang. Tapi OTW ke KL, Kuala Lumpur, dari Indonesia. Aku kan naik business class. Ketemulah sama seorang yang probably ratusan miliar kalau bukan triliunan nilai kekayaan dia dalam bentuk rupiah. Right? Orangnya ya kita conversationnya bagus, bla 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 bla. Aku jadi memutuskan, nah ini orang yang aku sangat yakin gak tahu bentuknya seperti apa sekarang. Aku gak tahu cara aku manfaatin relationship sejenis itu kayak apa. Gak ada ekspektasi. Tapi aku tahu aku harus dalemin relationshipnya. Jadi ya di tengah trip aku di KL yang mana aku udah ada jadwal dan agenda tertentu, aku extend 2 hari ekstra, bayar hotel ekstra, terbang ke Penang, tempatnya dia. Bayar hotel, bla 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 segala macam. Keluar biaya untuk bisa beli network dekat sama dia. Dan dalam konteks bisnis maybe di Indonesia ini mungkin merupakan kamu harus bisa misalkan mau ketemu orang-orang jenderal atau orang apa. Oke, hobi nembak sebagai contoh, right? Nah, nembak itu mahal sekali, nembak sehari 1 juta, 2 juta. Nggak ada sehari, paling cuma sejam 2 jam. Paham ya? Pelurunya mahal. Tapi itulah yang namanya beli network. Bukan lingkungan sih. Bisa ada connection supaya apa? Dari segi legal, dari segi distribution, dari segi even cari customer atau connect ke customer. Ada network yang bisa bantu. Hal kelima
Ini yang banyak orang nggak sering setuju, apalagi di Indonesia. I don't blame you, karena di Indonesia udah didoktrinasi hal kelima ini justru nggak bagus, tapi justru paling penting. Berani apa? Berani beli atau jago beli knowledge, ilmu, pengetahuan, skill. Nah, kalau di Indonesia, sekolah, kuliah itu tok yang beli ilmu. Tapi aku sekarang tanya, dari segitu banyak ratusan ribu atau jutaan mahasiswa seluruh Indonesia, berapa banyak yang nyeter mobil mewah, berapa banyak yang mampu beli bisnis kelas setiap kali terbang, berapa banyak yang bisa holiday di tengah week, gak nunggu weekend, gak nunggu holiday besar, gak banyak. Ilmu dan knowledge yang dimaksud bukan ilmu sekolah, bukan ilmu kuliah, tapi knowledge yang semua orang kaya tahu untuk jadi kaya. Dan ini aku udah bahas dan sharing di channelnya YouTube Mindstack atau di TikToknya Mindstack. Udah aku pernah bilang, apa saja ilmu-ilmu yang semua orang kaya tahu. Ilmu keuangan, ilmu sales, ilmu marketing, ilmu team management dan team building dan sejenisnya. Right? Ini hanya beberapa contoh di antara banyak. Udah aku sebutin lengkap video satunya. Right? Tapi kamu harus berani dan jago beli ilmu. Jago beli ilmu gak tentu harus ikut kursus. Memang di Mindstack kita ada komunitas VIP yang mengedukasikan orang gimana cara cuan sebesar-besarnya dari dunia kripto. Yes, kita ada. Tapi apakah harus ikut kursus? Enggak. Oke, ada dua cara. Sebenarnya ada tiga cara sih. Kamu bisa gaji untuk dapat ilmu, right? Ada orang yang sangat-sangat pintar. Kamu jadikan dia bagian dari tim kamu. Gaji dia mahal-mahal supaya dia kasih ilmu dia pas dia lagi eksekusi dalam kerjaan dia. Ini yang terjadi kepada saya dulu waktu aku belum tahu semua ini. Aku orangnya dulu pinter dalam skill saya, digital marketing, right? Terus aku dibeli knowledge-nya. Gimana caranya? Aku dikasih kontrak kerja, right? Nilainya lumayan, miliaran, multi-miliaran malah, right? Tapi dalam saya eksekusi dengan niat baik saya untuk besarin bisnisnya, and it's okay, it's fine. Si yang bayarin saya jadi belajar, ilmunya dapat, paham ya? Bisa gaji orang, tapi itu memang modalnya lumayan. Bisa dari interaksi dengan orang-orang yang punya skill khusus, orang yang kaya, orang yang sudah ada ilmu khusus, kamu berusaha deket sama mereka, itu bagian dari yang beli network, right? Otomatis dapat knowledge juga. Yang ketiga, yang menurut saya jalur paling singkat, ya memang belilah, beli buku, beli seminar, beli kursus, ikut komunitas. Karena dari knowledge, otaknya bisa berkembang, you bisa cari kesempatan yang mana dulu gak ada kesempatan. You bisa unlock potential yang dulu gak bisa dilihat, gak bisa, bahkan gak sadar ada. Dan kalau kamu jago beli 5 hal yang barusan saya sebutkan, tak jamin kamu gak mungkin bisa miskin. Pasti harus jadi kaya. Setuju ya?